tentunya tali sufi itu dari Turki. Kalau di Turki, nah kemarin waktu bapak pergi ke Turki kemarin ya, terus bapak lihat orang muter-muter, bapak yang pusing, bapak bangun, pokoknya mimpi bapak, bukan tali sufi, mimpi. Oke, nama saya itu namanya tali apa namanya? Tali sufi. Siapa yang bisa muter-muter di atas, bapak kasih uang. Bapak kasih uang. Yuk, sabar. Ya, itu abang. Dia punya fisik hebat. Dia putar-putar gini, tak pusing. Kalau bapak putar-putar gini, insya Allah dia panas, meninggal. Ya. Siapa yang bisa pusing? Mau? Asik. Baik, selanjutnya. Siapa yang memegang mic? Ceramah depan, 1, 2. Itu dia, tunggu. Mana rapimu? Silakan duduk kembali. Raja. Ya, selanjutnya kita tampilkan tahfiz. Tentunya teman kalian banyak hafal surat-surat pendek dan surat-surat yang lainnya seperti kalian juga. Mari sama-sama kita bantu toto screen ya, bantu toto screen ya teman-teman. Kami persilahkan. Kawan-kawan bantu toto screen ya say. Dengan baik, dengan bagus, suaranya tidak ada. Yang di belakang ini mantap betul. Suruh ke depan tidak mau. Kisah Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1, surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik
naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina, Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam Suci Allah. Seusai berkeliling surga, tibalah saatnya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum ini, Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat. Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Sang Penciptamu. Namun, aku tidak bisa mengantarmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya keringanan lagi. Kembalilah kepada Rabb-mu. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi turun lagi ke langit ke-6. Di sana Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali menyarankan beliau, Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku. perintah sholat 5 waktu nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat karena membuat umatnya terus ingat kepadanya. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril menghadirkan para ruh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke punggung buruk untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah penghormatan dan penghibur bagi Nabi Muhammad setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, seperti ditinggalnya Abu Thalib, Khadijah, penyerangan penduduk Taif. Namun beliau berhasil melewati semua itu. Cek, 2.
disuruh bawa HP? Ada? Coba tunjuk tangan siapa yang bawa HP? Bukan disita, tidak ada permainan kuis. Ada kuis tapi melalui HP. Nah, ya. Kata Pak Kepala Sekolah, kancahnya besar. Ada mobil, ada apa? Tapi bentuk brosur, ya? Bukan hanya bentuk brosur, ya. Ya, oke. Yang bawa HP siap-siap kita akan main kuis yang disiapkan oleh Pak Ardi. Kita